warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini beranggotakan ada Anissa Fitri Utami, Erni Kumala Dewi, Leni Marlina, dan Apriliani Istiqomah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai seks bebas dalam konseling kesehatan reproduksi. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak heran lagi atau sudah tidak asing lagi mendengar istilah yang namanya seks bebas. Seks bebas itu ada pengertiannya loh. Mau tahu seks bebas itu apa? Pantengin terus ya penjelasan kita selanjutnya. Apa itu seks bebas? Kenapa sih seks bebas itu sampai harus tidak boleh dilakukan? Terutama untuk pasangan yang belum menikah, apalagi anak usia di bawah umur. Apa sangat berbahaya seks bebas itu sampai tidak boleh dilakukan? Jadi, seks bebas itu adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dalam praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Wah, ngeri ya, berganti-ganti pasangan loh. Sangat berbahaya seks bebas itu. Selanjutnya, dampak dari seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. Jenis-jenis IMS antara lain ada sifilis, kencing bernanah, infeksi jamur, herpes simplex, hepatitis B, serta AIDS atau HIV. Wow, serem ya. Serem sekali. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya. Kenapa bisa sampai melakukan seks bebas? Yang pertama, pengaruh media elektronik dan media cetak. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Wah, pengaruh lingkungan bisa jadi dari lingkungan pertemanan ya. Berarti kita harus hati-hati memilih teman untuk dijadikan teman. Kemudian faktor penyebab terjadinya seks bebas selanjutnya yaitu yang ketiga, rendahnya pendidikan moral agama. Yang keempat, minimnya pengetahuan. Wah, berarti kita harus sering-sering nih nyari tahu tentang seks bebas. Bisa bertanya dengan guru, kalau di sekolah, di rumah bisa bertanya dengan orang tua. Kemudian yang kelima, faktor penyebab terjadinya seks bebas. Perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Ini terjadi biasanya pada saat usia-usia yang masih muda, yaitu baru mengalami pubertas. Harus hati-hati ya teman-teman yang baru mengalami pubertas. Selanjutnya, 5 cara mencegah seks bebas. Yang pertama, gampang banget nih, yaitu dengan cara kita ini harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa sih harus mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa? Karena Tuhan itu yang akan paling utama menolong kita. Kalau umat muslim
bisa menghindari seks bebas. Kedua, bangun hubungan baik dengan orang tua. Ini penting banget ya. Karena dari pengalaman beliau kita jadi banyak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Supaya kita tidak terjerumus dalam seks bebas. Yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan positif. Bisa berolahraga, kumpul bareng teman-teman, atau melakukan tari di sanggar tari, dan lain-lain. Selanjutnya, cara yang keempat, selektif dalam berteman. Nih, kita biasanya berteman itu memang harus selektif. Bukan maksudnya untuk pilih-pilih teman ya, tapi kalau teman yang buruk nanti bisa membawa kita juga ke hal yang buruk. Makanya harus hati-hati dan harus sangat selektif dalam memilih teman. Apalagi teman kepercayaan kita. Yang terakhir, batasi penggunaan media sosial karena akan membuat keinginan untuk melakukan seks bebas menjadi lebih kuat. Jadi kita menggunakan media sosial dengan cerdas ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin karena orang di seluruh dunia semuanya menggunakan media sosial juga. Jadi bisa melihat tingkah laku kita yang baik ataupun buruk. Terima kasih atas perhatiannya.